beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. Shalom, selamat pagi kepada seluruh jemaat Gereja Baptis Indonesia Rosipina. Selamat beribadah bersama-sama dalam ibadah online Gereja Baptis Indonesia Rosipina Minggu 12 Juli 2020. Namun sebelum kita memulai ibadah kita, saya mau memberikan informasi mengenai kegiatan Gereja Baptis Indonesia Rosipina dalam sepekan. Hari Selasa, ada Bible Study untuk guru sekolah minggu anak dan dewasa akan dimulai pada pukul 7.30. Kemudian pada hari Rabu, ada jam doa yang akan dimulai pada pukul 7.30. Kemudian pada hari Kamis, ada sekolah minggu dewasa wanita 2 akan dimulai pada pukul 6 sore. Dan pada hari Sabtu, ada Light Community untuk pemuda-pemudi dan akan dimulai pada pukul 6 sore. Pada hari Minggu, sebelum beribadah bersama-sama, akan dilaksanakan sekolah minggu secara serentak pada pukul 8 pagi. Yang akan mengikuti sekolah minggu ini adalah sekolah minggu dewasa wanita 1 dan dewasa pria, sekolah minggu anak kelas madya dan tunas muda, dan sekolah minggu pemuda. Kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang rindu untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan dan perpuluhan, dapat ditransfer melalui nomor rekening yang ada di layar kaca. Demikianlah pengumuman Gereja Baptis Indonesia Rosipina. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji kepada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh kembali datang kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita mau mengagungkan namanya. Mazmur 84 mengatakan, betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercelah. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, Allah yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami, anak-anak-Mu datang di hadapan hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Kami bersyukur untuk kasih sayang Tuhan yang senantiasa menghibur kami. Kami bersyukur buat kuat kuasa tangan Tuhan yang senantiasa melindungi kami. Di atas semuanya Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu atas pengorbanan Tuhan Yesus menebus segala dosa kami, sehingga kami dilayakkan untuk disebut sebagai anak-anak Allah. Pagi hari ini kami satukan hati kami. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, kami mau duduk diam dengar suara Tuhan. Biar kiranya Tuhan sendiri Kau berbicara lewat hamba-Mu
yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Buka hati kami Tuhan, agar kami boleh mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. pujian bagimu Tuhan. Segala sembah hormat kami bagimu. Engkau yang bertahta, Engkau Raja segala Raja, Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Kami mau bersorak-sorai, kami mau meninggikan namamu. Hosana. Hosana.
Engkau kami tinggikan, Engkau kami agungkan. Amin. Tuhan Yesus mati bagi kita. Tuhan Yesus bangkit bagi kita. Dia penyelamat hidup kita. Mari beri puji, mari beri syukur kepadanya. Dia sungguh baik. Baik bagi kita. Kita mau siapkan hati untuk dengar firman Tuhan. Firman-Nya yang hidup, yang menyucikan. Kita mau percaya, kita mau patuh kepada Dia. While we
Selamat pagi kepada semua. Senang sekali kita bisa berkumpul bersama-sama untuk merayakan hari Tuhan. Tapi sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, baiklah kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Kami bisa bersama-sama berkumpul untuk merayakan hari Tuhan, untuk belajar firman Tuhan, untuk mengerti apa yang Tuhan firmankan kepada kami, supaya kami boleh diubahkan untuk menjadi semakin serupa dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, Engkau akan membentuk kami melalui kebenaran-Mu, firman-Mu yang akan mengubahkan hidup kami untuk menjadi seperti Engkau Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudara, kalau mengikuti berita yang ada di Amerika Serikat, ada satu negara bagian namanya Washington State, negara bagian Washington. Di situ ada satu kota besar, yaitu Seattle. Seattle ini beberapa minggu yang lalu ada kelompok demonstran yang menguasai pusat kota Seattle. Ada beberapa blok dikuasai mereka, ditutup semua jalan-jalan, dan polisi juga nggak boleh masuk. Dan mereka menamakan ini adalah bagian dari kota ini yang bebas dari segala hukum. Bebas hukum, menarik sekali kan ya? Nah, kemudian wali kota Seattle ini berkata, nggak apa-apa, biarin aja. Ini adalah kelompok yang memang melakukan demonstrasi itu, yang kemudian dinamakan oleh wali kota itu kelompok Summer Love. Jadi kasih musim panas. Wah, keren sekali kan? Keren sekali. Nah, dalam waktu 1 minggu kemudian ada berita-berita yang mulai keluar dari daerah, katanya bebas hukum. Bebas hukum. Apa yang terjadi? Terjadi banyak sekali perampokan, banyak sekali perusakan, banyak sekali pemerkosaan, bahkan pembunuhan, tembak-menembak dan sebagainya. Nah, setelah itu baru wali kota bilang, oh nggak bisa begitu. Yang tadinya Summer Love, sekarang tiba-tiba, oh nggak bisa. Ini nggak bisa gini. Nah, ketika diputuskan bahwa negara bagian ini, kota Seattle ini bebas hukum, tanpa hukum, apa yang terjadi? Pelanggaran hukum, ketidaktertiban, kesemrawutan, kekonyolan demi kekonyolan. Hari ini kita mau belajar bersama-sama dari kitab Matius pasal 5, 2 ayat saja, 19 dan 20. Ayat 19 dibilang ini, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Nah ini ada ya, ayat 19, ayat 20 bilang gini, maka aku berkata padamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagaman ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, 2 ayat ini saya mau kita memperhatikan, karena ini kasus yang banyak sekali, dipertanyakan banyak sekali. Kita ini zaman sudah berubah. Kita tidak hidup dalam perjanjian lama. Sehingga hukum Taurat itu tidak perlu lagi. Sudah ditiadakan. Sebenarnya walaupun firman Tuhan mengatakan Tuhan Yesus datang bukan untuk menghapuskan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapi. Tetapi pengertiannya menjadi kok dihapuskan hukum itu. Nah, ini yang repot. Kemudian kita mengatakan kita hidup dalam kasih karunia, tidak lagi dalam hukum Taurat. Loh, tunggu dulu. Kalau kita baca seluruh pasal 5 ini, dimulai dengan kata bahagia.
Atau kata yang mesti diartikan, diberkatilah orang yang diberkatilah orang dan sebagainya. Semua bersumber dari hukum Taurat. Dari hukum Taurat ini yang menyatakan bahwa seperti apa mestinya. Kemudian di dalam pasal 5 ayat 13 Tuhan Yesus bilang gini, kamu adalah garam dunia. Pasal 5 ayat 13, pasal 5 ayat 14, kamu adalah terang dunia. Dikatakan bahwa kita semua harus menjadi garam dunia dan terang dunia. Kita harus menjadi garam dunia dan terang dunia. Tidak bisa. Tidak bisa tidak. Nah, sebagai orang-orang percaya mestinya kita melihat ini seperti itu ya. Kemudian perhatikan pasal 5 ayat 17 sampai 19. Saya mau kita cover ini. Ya, bagaimana Kristus menggenapi hukum Taurat itu. Nah, ayat 17 bilang ini, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Jelas nih. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapi. Melainkan untuk menggenapi. Ayat 18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Kapan? Sampai nanti ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Nah, ayat 19. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Nah, kemudian bagaimana kita mengelaborasi ini yang dimasukkan oleh Tuhan Yesus? Saya mau ngajak ke saudara sekalian untuk melihat dari Yohanes pasal 13 ayat 34 dan 35, yaitu Tuhan Yesus mengajarkan perintah baru. Nah, penggenapan itu masuk kepada perintah baru. Perintah baru itu apa? Nah, ini ya, 34. Aku memberi perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jikalau kamu saling mengasihi. Ini jelas sekali bahwa Tuhan Yesus mengarahkan kepada konsep yang baru, katanya baru ya waktu itu kepada murid-muridnya, yaitu perintah baru supaya kamu saling mengasihi. Saling mengasihi. Saling mengasihi. Dalam dua ayat ini ditekankan 3 kali Tuhan Yesus mengatakan saling mengasihi. Nah, ini jadi prinsip utama sekarang ketika kita bicara penggenapan. Nah, kita lihat dalam Yohanes 17 ayat 20 dan 21, doa Tuhan Yesus. Nah, ini yang dikatakan, aku dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, yaitu mereka di sini adalah murid-murid Tuhan Yesus, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Ya, yaitu sesudah murid-murid Tuhan Yesus ini, orang-orang yang percaya kepadaku, supaya mereka, yaitu orang-orang yang percaya nanti dalam pemberitaan itu, semua menjadi satu sama seperti engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Nah, ini jelas bahwa Tuhan Yesus mengarahkan, ya, bukan menghapuskan hukum Taurat, tapi dalam penggenapannya dia mengarahkan pada konsep yang sebenarnya bukan baru. Sebenarnya bukan baru, karena dari dulu pertama pun dikatakan bahwa kita dari perjanjian lama, hukum Taurat juga mengatakan hukum yang terutama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap kalau semua yang kita miliki. Ini dalam kitab Ulangan pasal 6 dijelaskan jelas, pasti betul itu. Kemudian dikatakan kasihlah sesama manusia.
Jadi dasar dari penggenapan itu ada di dalam kasih, saling mengasihi. Saling mengasihi. Nah, jadi bagaimana seharusnya kita lakukan? Ya, sikap dan tanggung jawab kita dalam memenuhi hukum kasih ini. Itu yang perlu kita perhatikan. Sekarang kita nggak bicara pada hukum Taurat, tapi hukum kasih. Karena kasih ini dia mencakup keseluruhan dari hukum Taurat itu sendiri. Nah, perhatikan apa yang Paulus katakan dalam Roma pasal 13 ayat 8. Yang kita katakan hukum kasih ini. Janganlah kamu berhutang apa-apa. Roma pasal 13 ayat 8. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Nah, ini penting sekali kita mengerti bahwa ketika kita saling mengasihi sesamanya manusia, kita sudah memenuhi hukum Taurat. Jelas ini penggenapan yang dikatakan Tuhan Yesus bahwa dia tidak menghapuskan, tapi betul-betul menggenapi bahwa kita yang mengasihi, saling mengasihi, kita sudah memenuhi hukum Taurat. Roma 13:8. Nah, Roma 13 ayat 9 dan 10 bilang gini. Ya, kepada prinsip hukum kasih itu. Karena firman atau dalam bahasa aslinya hukum Taurat, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga, atau hukum-hukum lain, hukum Taurat yang lain pun juga, sudah tersimpul dalam firman ini. Dalam firman ini, ya dalam hukum ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, jadi dikatakan oleh Paulus di dalam Roma pasal 13, ya 8, 9, 10 sudah tercangkum dalam hukum kasih itu. Ayat 10 bilang ini, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Nah, kita perlu mengerti, ya kita tidak menghapuskan hukum Taurat. Itu masih semua. Kalau kita bilang masalah perzinahan, pembunuhan, pencurian dan sebagainya, semua dirangkum dalam konsep hukum kasih. Jadi kegenapannya adalah kasih. Itu yang dilakukan Tuhan Yesus, itu yang diminta supaya kita lakukan. Saya harap kita semua paham. Kita semua paham. Jadi menggenapi hukum Taurat, ya, sebagai pengikut Kristus, kita harus menunjukkan tuntutan hukum Taurat dengan cara. Kita harus menunjukkan tuntutan hukum Taurat dalam kehidupan kita dengan cara saling mengasihi. Titik. Dengan cara saling mengasihi. Ya. Kemudian kita masuk ke dalam Matius 5 ayat 20. Yang ini tuduhan yang luar biasa kerasnya yang diberikan Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi. Maka dikatakan seperti ini. Maka aku berkata padamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, saya ajak kita masuk ke Markus pasal 7 ayat 5-9. Ya, karena dijelaskan oleh Tuhan Yesus seperti apakah sikap ahli Taurat dan orang Farisi itu. Supaya kita mengerti nih, kita tidak boleh seperti mereka. Nah, katakan nih, pasal 7 ayat 5-9. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu bertanya kepadanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Mengapa? Ya, ini ya, orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mengapa murid-muridmu, yaitu para murid-murid Tuhan Yesus, tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita? Perhatikan, fokusnya adalah kepada adat istiadat. Adat istiadat. Kita seringkali terjebak seperti itu enggak? Wah, kita jadi orang baptis, oleh sebab itu harus begini. Ya, tetapi yang ditekankan adalah apa?
kebiasaan, adat istiadat yang dulu pada masa Martin Luther pun katanya ditentang. Tidak bisa, back to the Bible, back to the Bible. Tetapi sekarang pun di zaman abad sekarang ini, yang reform mengatakan harus begini, baru menjadi orang reform. Yang baptis harus begini, baru jadi orang baptis. Orang Pentakosta harus gini, baru jadi orang Pentakosta. Nggak disebutkan bicara mengenai kehidupan kekristenan. Tidak. Tapi adat istiadat, kebiasaan dalam gereja. Hati-hati saya katakan. Ya. Kemudian dilanjutkan oleh Tuhan Yesus. Jawab Yesus kepada mereka. Jawabnya kepada mereka. Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Hati-hati. Saya tidak mengatakan kita tinggalkan semua adat istiadat dan sebagainya. Tetapi yang perlu kita perhatikan, kalau adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan kita, baik dalam rumah tangga, di dalam kehidupan sehari-hari, maupun bergereja, bertentangan, kita tahu betul bertentangan dengan firman Tuhan. Hati-hati. Hati-hati. Ya. Hati-hati sekali. Karena kita harus back to the Bible. Back to the Bible. Kemudian lanjut lagi. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Nah ini yang saya katakan. Perintah Allah harus diutamakan. Kalau kita tahu ini bertentangan, maka kita harus tinggalkan dan kita kembali kepada perintah Allah. Kalau firman Tuhan sudah jelas hitam dan putih, harus kembali. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadat sendiri. Wow, tuduhan keras sekali buat sikap ahli Taurat dan Farisi. Hati-hati kita, ya. Kemudian saya kembalikan kepada Matius pasal 5. Kita lihat pasal 5 ayat 21, 22 dan 27, 28. Karena ditekankan di sini oleh Tuhan Yesus, semua dimulai di hati kita. Apa? Nah, pasal 5 ayat 21, 22, pembunuhan dimulai di hati. Pembunuhan. Terus 27, 28, perzinahan dimulai di hati. Sehingga kita betul-betul perlu hati-hati sekali dengan hati kita. Hati-hati. Ya. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari ayat-ayat ini? 1 Korintus pasal 10 ayat 11 sampai 13. Ini pelajaran rohani yang kita harus perhatikan. Semuanya ini telah menimpa mereka. Yaitu yang kita bicarakan tadi. Sebagai contoh. Dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di zaman akhir telah tiba. Kalau kita percaya ini sudah di zaman akhir, lebih-lebih lagi. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, nah merasa diri benar, yang merasa diri superior, yang merasa kalau kelompok kita menjadi lebih istimewa dan sebagainya, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Nah loh, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Nah, kemudian lanjutkan, ya, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Maksudnya jalan keluar bukan kita dilepaskan, tidak akan mengalami pencobaan. Bukan itu. Karena tantangan-tantangan ini akan terus datang dalam kehidupan kita bergereja, berjemaat, dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ketika kita coba menuruti perintah-perintah Allah, kita akan menghadapi banyak tantangan, khususnya dari mereka-mereka yang menekankan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dengan mengklaim ini lebih
penting daripada firman Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk bisa berdiri di bawah tekanan pencobaan itu. Harus kita mengerti ini pentingnya, ya. Begitu pentingnya bagi kita untuk taat dalam kasih, dan menempatkan kebenaran Allah dalam hati kita secara konsisten. Dua ayat ini menjadi begitu penting buat kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan sekarang ini. Ayat 19 menyatakan bahwa hukum Taurat itu harus dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam konsep kasih, menunjukkan kasih, menyatakan kasih, yaitu kasih kepada Allah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kasih kepada sesama kita manusia karena kita adalah anak-anak Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita membawa, carry on apa yang sudah dilakukan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. 2000 tahun yang lalu. Saya mau ingatkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Petrus. Sesudah kematian Tuhan Yesus, sesudah kebangkitan Tuhan Yesus, sebelum dia naik ke surga, dia tanya kepada Petrus. Dalam kitab Yohanes, pasal yang terakhir. Dia tanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali ditanya. Dan 3 kali dijawab oleh Petrus bahwa dia mengasihi Tuhan Yesus. Nah, di sini kita nggak begitu lihat konsep yang ada di balik pertanyaan itu. Karena dikatakan yang ketiga kalinya, ketika Tuhan Yesus bertanya yang ketiga kalinya, Petrus menjadi sedih. Pertanyaannya adalah karena Tuhan Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku, dengan konsep apakah engkau agape aku? Bukan Petrus nggak ngerti pertanyaan itu. Dia sangat mengerti sekali yang dimasukkan Tuhan, apakah engkau agape aku? Dijawab oleh Petrus, aku philia engkau. Ini 2 pertanyaan yang agape dijawab philia. Nah, Petrus tahu betul tuntutan agape itu begitu besar, yaitu tuntutan untuk memberikan dirinya demi mengasihi Tuhan. Dia harus rela mengorbankan dirinya, kepentingan dirinya sendiri, dan kenyamanan dirinya sendiri untuk mengasihi Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus bilang, gembalakanlah domba-dombaku, yaitu dengan cara menunjukkan kasih itu kepada orang lain. Nah, itu yang jadi kesulitan paling besar dari Petrus. Pertanyaan kedua sama. Agape ditanya philia. Dijawab oleh Petrus philia. Pertanyaan ketiga, Tuhan Yesus mengubah menjadi philia. Dan dijawab philia. Ketika Tuhan Yesus mengubah pertanyaan itu, tidak lagi memberikan tuntutan pengorbanan yang begitu luar biasa, Petrus menjadi sedih. Karena Tuhan Yesus harus mengubah dengan kadar kasih yang lebih rendah. Nah, apakah Petrus tetap dalam kehidupan ketidaksanggupan itu menyatakan kasih agape? Ternyata tidak. Sesuai dengan janji Tuhan dalam kitab Yohanes juga, pasal yang ke-14 ayat 16-17, bahwa dia akan mengirim penolong yang lain. Dan penolong yang lain kita tahu bahwa itu ada Roh Kudus. Dan dia akan tinggal di dalam hidup kita semua. Dan itu dipenuhi oleh Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Ketika Roh Kudus masuk ke dalam kehidupan Petrus, semua berubah. Kemudian buat kita bagaimana? Ketika kita menjadi percaya kepada Tuhan dan Juru Selamat, janji Roh Kudus itu diberikan kepada kita. Nah, setiap kita yang percaya memiliki Roh Kudus, dan Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk melaksanakan konsep kasih Kristus ini. Ketika Tuhan Yesus bertanya kepada kita, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau agape aku? Apakah kita mau menjawab seperti Petrus pada saat dia belum memiliki Roh Kudus? Kalau saudara mengatakan saudara sudah memiliki Roh Kudus, saudara pasti bisa menjawab, saya mau mengasihi engkau dengan kasih agape.
Karena itu gembalakanlah domba-domba Allah. Karena itu tunjukkanlah kasih agape itu kepada orang lain. Apakah Tuhan Yesus perlu bertanya 3 kali kepada kita? Kalau kita sungguh ada di dalam Tuhan, kita sudah memiliki kasih agape itu. Maka tidak ada yang mustahil untuk kita tidak bisa lakukan. Persoalan kita adalah apakah kita mau menyerahkan diri kita. Taat dalam kasih. Karena kita mengasihi Tuhan, kita harus mentaati semua hukum itu. Dan hukum itu adalah hukum kasih. Nah, menariknya, untuk memenuhi semua hukum Taurat. Itulah yang diminta. Kemudian yang bagian kedua kita katakan, untuk bisa taat dalam kasih ini, kita harus menempatkan kebenaran Allah tanpa kompromi. Kebenaran Allah dalam hati kita. Ya, bagaimana kita tahu ada kebenaran dalam hati kita? Kita praktekkan secara konsisten kebenaran itu. Secara konsisten, terus-menerus. Tidak sekali-kali. Kadang-kadang, tetapi terus-menerus. Itu pesan saya hari ini. Dari 2 ayat ini. Saya mau tutup ini. Sebelum kita berdoa, saya mau katakan sekali lagi. Begitu pentingnya bagi kita untuk taat dalam kasih. Taat kepada hukum Taurat. Dan kepada hukum kasih yang menjadi penggenapan dari hukum Taurat. Dalam kasih kita kepada Tuhan. Dan kita tunjukkan kepada sesama kita. Dan menempatkan kebenaran Allah lebih dari apapun juga dalam hati kita. Dan praktekkan secara konsisten setiap saat. Begitu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk pengajaranmu. Bagaimana kami harus bersikap untuk tetap mengasihi dengan segala konsekuensinya. Kami tetap harus mengasihi Tuhan lebih dari segala sesuatunya. Kami tetap harus mengasihi Tuhan dengan cara mengasihi orang lain. Karena itulah cara kami menggenapi seluruh hukum Taurat-Mu Tuhan. Dan biarlah kebenaran-Mu mengisi hati kami, pikiran, roh jiwa kami, terpancar dalam tindakan hidup kami setiap harinya. Dan Engkau Tuhan dimuliakan melalui apa yang kami lakukan di dalam firman dan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita senantiasa mau mengingat kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Mari jemaat Tuhan, kita akan ikuti perjamuan Tuhan. Dia anugerah yang terbesar di dalam hidup ini. Baiknya Engkau Tuhan.
Baik, mari kita datang bersama-sama dalam meja Tuhan. Kita akan melakukan perjamuan Tuhan ini. Sebelum itu mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami menghadap, merayakan saat-saat yang khusus, di mana kami dibawa untuk mengingat kembali akan pengorbanan Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah upacara ini Tuhan kami lakukan supaya kami terus diingatkan akan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Di dalam Markus pasal 14 ayat 22 sampai 25 dikatakan, ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka. Dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah. Hari ini kita memperingati perjamuan Tuhan dengan satu tujuan, supaya kita ingat apa yang Tuhan Yesus lakukan. Tidak ada sesuatu yang magic di dalam perjamuan ini. Tidak ada sama sekali. Ini hanya roti dan anggur, supaya menolong kita mengingat kembali apa yang Tuhan kita sudah lakukan. Paulus dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26 berkata, sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Terima kasih atas pengorbananmu di atas kayu salib. Tubuhmu dihancurkan karena dosa-dosa kami. Karena kasih-Mu yang begitu besar pada kami. Engkau rela dicercah, dicambuk, dilukai, agar supaya apa yang menjadi tanggungan kami sebagai bagian dari dosa yang kami lakukan diambil oleh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Sebab itu marilah kita makan bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Karena Engkau yang sudah mengutus Yesus Kristus untuk disalibkan, darahnya dicurahkan, agar supaya ada penyucian atas dosa-dosa kami. Sehingga kami bisa menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan
bersama-sama masuk dalam perjamuan Tuhan ini. Untuk supaya menolong kami ingat selalu betapa luar biasa karya Kristus bagi kami semua. Sehingga kami sekarang boleh menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersyukur untuk firman Tuhan dan upacara perjamuan Tuhan yang sudah kita ikuti dan hamba yang sudah pimpin. Mari sekarang kita mengadakan doa syafaat. Mazmur 90 ayat 1 sampai dengan 2 mengatakan, Allah tempat perlindungan yang kekal. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Mari kita berdoa bersama-sama. Benar Tuhan, Engkaulah Allah tempat perteduhan kami. Di saat dunia saat ini dilanda kekacauan, kegoncangan, semua umat manusia gemetar dan takut menghadapi situasi kondisi yang ada. Tapi kami percaya firman-Mu, Engkaulah tempat perteduhan kami, Engkaulah tempat perlindungan kami. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, biarlah iman kami tetap teguh, tidak tergoncangkan. Walaupun yang lain bergoncang, kami berdoa, biar setiap umat-Mu tetap memilih iman yang teguh dan kuat di dalam Engkau. Kami juga berdoa Tuhan, walaupun kami tahu virus dan wabah belum berakhir, obat dan vaksin sampai dengan hari ini belum ditemukan, ekonomi dunia dan Indonesia saat ini juga sedang bergoncang. Dan kami tahu pemerintah, Presiden Jokowi terus berjuang untuk mengatasi situasi kondisi saat ini. Dan kami tetap percaya Tuhan, sebagaimana firman-Mu, Engkaulah yang berdaulat. Engkaulah tempat perteduhan kami dari zaman ke zaman, dari generasi kepada generasi. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah yang terus memberikan kekuatan kepada pemerintah kami, pemerintah Presiden Jokowi, agar tetap dalam perlindungan dan pemeliharaan tangan pengasihan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gereja di seluruh dunia dan di seluruh Indonesia, agar gereja-gereja tetap kuat dan kokoh untuk menjadi tempat di mana kasih, kedamaian, dan sukacita ditemukan oleh semua orang yang hari-hari ini mungkin mereka sedang berputus asa. Hari-hari ini mereka sedang mungkin dalam kebimbangan, tiada pengharapan, tiada kasih. Kami percaya Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan bagi mereka sekalian dan bagi gereja-gereja Tuhan, agar tetap berdiri memancarkan terang kasih Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit saat ini. Kuatkan dan teguhkan setiap kami, para umat-Mu, jemaat-Mu ya Tuhan, agar kami tidak goncang dalam iman dan kesetiaan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, karena Engkaulah yang berdaulat atas segala sesuatunya. Engkau yang mengatur segala sesuatunya. Engkau juga yang melindungi segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan, dengarlah seru doa dan permohonan syafaat kami. Kami percaya Engkau mendengar sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati umat-Mu yang beribadah saat ini di rumah masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu nama yang indah yang penuh dengan kuasa, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita tutup dengan doa berkat bersama-sama. Bapa, sekali lagi kami bersyukur untuk hari ini. Dan sekarang, kepada setiap anak-anak Tuhan, biar kiranya kuasa daripada Allah Bapa yang melampaui segala ciptaan yang ada di dunia dan di langit, memenuhi hidup saudara, sehingga apapun yang saudara lakukan selalu berhasil bagi kemuliaan Allah Bapa. Dan kasih Kristus yang ajaib memenuhi hidup saudara berlimpah ruah, sehingga setiap orang yang ada di sekeliling saudara merasakan betapa besar kasih Kristus. Dan kiranya Roh Kudus akan menyertai setiap langkah hidup saudara, kemanapun saudara pergi, kemana apapun yang saudara lakukan, untuk selalu berkenan kepada Bapa, bahkan menyenangkan hati Bapa. Sebab itu saudara-saudaraku yang terkasih, pulanglah bersama
kuasa daripada Allah Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus selalu bersama kita semua. Dari sekarang sampai kita bertemu muka dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Amin. Ibadah sudah usai, kita bertemu kembali dalam ibadah minggu yang akan datang. Tuhan Yesus beserta kita.